Lalu kita lanjutkan pembahasan mockup ini soal A7. Soalnya mengenai persamaan diferensial, kita punya persamaan dy dibagi per dx sama dengan x pangkat 3 y kuadrat. Dengan nilai y-nya sama dengan 4 saat x sama dengan 1. Nah, kita mencari, carilah solusi, tadi yang saya tulis solusi itu ya. Carilah solusi dari persamaan diferensial ini dengan kondisi awal diberikan sebagai berikut. Oke. Nah, ini temanya tentang persamaan diferensial. Toolsnya untuk saat ini hanyalah mungkin pemahaman tentang arti anti turunan dan juga pemahaman mengenai metode pemisahan variabel. Di sini kita akan lakukan pemisahan variabel, yaitu kita mencoba untuk memisahkan satu ruas sehingga dia isinya adalah ekspresi yang terdiri dari satu variabel saja. Demikian juga dengan ruas yang satunya lagi. Oke. Nah, di sini biasanya kan kalau kita melihat ekspresi dy per dx, mula-mula ketika kita belajar tentang ekspresi ini merupakan ekspresi satu paket yang artinya adalah turunan dari y. Tapi kemudian kita belajar tentang diferensial, maka ini bisa kita anggap pembagian dari dua diferensial. Diferensial dari y dibagi dengan diferensial dari x. Nah, karena sekarang ini bisa kita tinjau sebagai pembagian dari dua kuantitas, kita bisa kalikan misalkan kedua ruas dengan dx, maka hasilnya menjadi dy sama dengan x pangkat 3 y kuadrat dx. Nah, kalau kita lihat-lihat yang sebelah kanan ini masih mengandung y, padahal kita inginnya dia bebas dari variabel yang lain, hanya satu variabel aja. Kita harus memutuskan mau ada y saja di sini atau mau ada x saja. Kita putuskan kita ingin ini hanya mengandung x saja. Berarti si y kuadrat ini tidak diinginkan. Kita bagi kedua ruas dengan y kuadrat atau kali dengan y pangkat min 2. Oke. Nah, sekarang ingat bahwa si diferensial itu bisa kita dapatkan kalau kita punya fx, maka diferensialnya menjadi, kalau y sama dengan fx, diferensialnya menjadi f aksen x dx, gitu kan? Ya. Nah, kita berharap kira-kira apa fungsinya agar ketika kita menghitung diferensialnya kita dapatkan ini. Jadi untuk mendapatkan fungsinya, ya kita cari anti turunan dari kedua ruas. Oke. Anti turunan dari y pangkat min 2 adalah min y inverse ditambah C1. Bisa kita cek kalau ini diturunkan terhadap y, hasilnya adalah y pangkat negatif 2. Yang sebelah kanan, pangkatnya kita naikkan 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang muncul di atas ini. Oke. Nah, ini kedua konstan ini bisa kita gabungkan jadi suatu konstanta yang umum juga. Di sini minus 1 per y sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. C ini adalah C2 dikurangi C1, tapi nggak usah secara eksplisit kita tuliskan sebagai C2 kurang C1. Karena ini konstanta yang umum, ini konstanta yang umum. Kalau kita kurangkan atau kita tambahkan, ya tetap jadi konstanta. Yang kita inginkan adalah nilai y-nya. Tapi mungkin kita perlu nyari si nilai c-nya terlebih dahulu. Kita punya informasi bahwa si nilai y-nya ini sama dengan 4 ketika x sama dengan 1. Jadi kita substitusikan y sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Min 1/4 sama dengan 1/4 ditambah c. Berarti c-nya adalah min 1/4 dikurangi 1/4. Min setengah. Jadi min 1 per y sama dengan x pangkat 4. Oke, per 4 dikurangi setengah. 1 per y-nya adalah min x pangkat 4 per 4. Ini
agar super Y kita kalikan dengan negatif 1, dua-duanya. Plus setengah, setengahnya kita tuliskan sebagai 2/4. Oke. Nah, sekarang yang ini kita flip. Ini kan kayak A per B. Kita flip jadi B per A. Kalau ini di flip, ini juga di flip. Jadinya kita peroleh Y sama dengan 4 per min X pangkat 4 tambah 2. 2 kurang X pangkat. Dan ini adalah si fungsi Y yang diminta yang sekaligus memenuhi persamaan diferensial ini dan kondisi awal itu. Seperti itu yang nomor A7.